Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Primariani dengan NPM 17020420022. Di sini saya akan menjelaskan analisa saya terhadap wawancara yang telah saya lakukan kepada 2 orang dosen di Universitas Pajajaran. Dosen pertama ialah dosen dari Fakultas Pertanian dengan nama Pak Ade Ismail dengan jabatan lektor, pangkat penata tingkat 1 golongan 3D. Beliau mulai PNS pada tahun 2005. Hambatan yang ia rasakan pada jenjang kepangkatan ialah keaktifan masing-masing, karena menurut beliau pengumpulan berkas database dosen masih belum terstruktur atau tersusun dengan baik. Unpad sendiri sudah memiliki platform aplikasi yang mencatat dan mendata data-data dosen mengenai kepangkatan dan data lainnya. Namun menurut beliau, aplikasi tersebut masih belum terindeks dengan baik, sehingga para dosen yang ingin naik pangkat harus mengisi ulang data-data yang diperlukan. Hambatan lain yang beliau rasakan ialah terhambatnya kenaikan pangkat karena beliau harus memenuhi syarat seperti pempublikasian jurnal yang harus terindeks. Aspirasi beliau terhadap dirinya dan juga terhadap Unpad ialah pertama, aspirasi yang harus muncul dari diri sendiri, karena untuk memotivasi bahwa jenjang karir itu sangat penting. Yang kedua, data pendukung harus lengkap. Sebagaimana hambatan yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa data pendukung harus lengkap. Dan juga walaupun sudah ada platform aplikasi yang mendata dan juga mencatat, itu harus diisi ulang. Dan yang ketiga, aplikasi yang terintegrasi tidak harus aplikasi yang terintegrasi seperti aplikasi yang ada di Unpad, yaitu SIAT dan Sister, itu masih belum terindeks dengan baik karena harus mengisi ulang data-data yang diperlukan. Jadi aspirasi beliau itu aplikasinya harus terindeks dengan baik. Jadi untuk para dosen ketika ingin menaikkan jabatan itu harus dilakukan dengan sekali input. Selanjutnya, PNS kedua, dosen dari Fakultas Ilmu Budaya. Beliau bernama Ade Kosasih. Beliau mulai PNS pada tahun 1990. Pangkat sekarang ialah pembina tingkat 1, golongan 4B, jabatan fungsional yaitu lektor kepala. Namun di Unpad sendiri ini ada sebutan pengelola, yang dimana itu butuh tugas tambahan, dan sebutannya tuh pengelola unip, pengelola fakultas, dan pengelola prodi. Dan beliau sekarang yaitu pengelola prodi atau yang disebut dengan ketua prodi. Hambatan yang beliau rasakan, yang Pak Ade Kosasih rasakan, ialah aturan-aturan yang berubah yang disebabkan oleh perubahan zaman yang berkembang. Sebagaimana data-data di zaman dulu berupa fisik dan pengumpulannya secara manual. Namun pada zaman sekarang data harus menggunakan teknologi
sehingga data tuh dapat berupa file dan pengumpulan data menggunakan teknologi. Hambatan selanjutnya yaitu pada kenaikan pangkat. Namun menurut beliau, sebenarnya kenaikan pangkat itu sangat terbuka dan sangat mudah, hanya saja yang menjadi hambatan itu dari diri sendiri. Karena jika diri kita sendiri tidak ada keinginan untuk naik jabatan dan tidak ada keinginan untuk mengajukan untuk naik jabatan, itu tidak akan terjadi. Kenaikan jabatan itu tidak akan terjadi. Sehingga dari diri kita sendiri harus memiliki keinginan untuk mengajukan kenaikan jabatan tersebut. Aspirasi dari Pak Ade Kosasih ialah jika kita ingin menjadi seorang PNS, maka kita harus terbuka terhadap perubahan. Karena perubahan itu sangat cepat. Seperti hambatan yang terjadi pada beliau bahwa data di zaman dahulu harus berupa fisik, sedangkan di zaman sekarang data dapat berupa file dan cara pengumpulan data pun sangat berbeda. Namun perubahan bukan hanya mengenai teknologi, namun perubahan juga dapat terjadi pada aturan jenjang kepangkatan, gaji, dan juga tunjangan. Dosen itu kesulitan naik jabatan. Menurut beliau, dosen kesulitan naik jabatan seperti Pak Ade Kosasih, seperti beliau, dari lektor kepala ke guru besar karena harus mengurusi karya publikasi. Analisis yang saya rasa dari kedua PNS yang saya wawancarai ini, bahwa jabatan fungsional pada dosen-dosen Universitas Pajajaran menjadi seorang PNS jabatan fungsional di bidang pendidikan tidaklah mudah, karena harusnya ada karya publikasi yang mana karya tersebut harus bermanfaat dan juga terindeks. Seperti yang Pak Ade Ismail itu memiliki hambatan kenaikan jabatan karena dia harus mengurusi jurnal publikasi, sehingga dia kesulitan untuk naik jabatan karena terhambatnya jurnal publikasi yang ia buat. Dan juga Pak Ade Kosasih yang kesulitan naik jabatan dari lektor kepala ke guru besar karena ia harus membuat karya publikasi yang dimana diperlukan kerja otak, bukan hanya kerja fisik. Jadi untuk jabatan fungsional di bidang pendidikan ini tidaklah mudah. Mungkin sekian analisis yang saya sampaikan berdasarkan wawancara yang saya lakukan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.